Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Keduanya terdiam ketika mereka menjadi semakin dekat. Bahkan Ki Pandi pun nampak sedikit ragu untuk dengan serta-merta mengetuk pintu. Namun Ki Pandi pun kemudian melangkah mendekat. Perlahan-lahan Ki Pandi mengetuk pintu yang sudah tertutup itu. Tidak segera terdengar jawaban. Ki Pandi, Manggada dan Laksana menyadari bahwa penghuni rumah itu harus sangat berhati-hati. Jarang orang yang mengetahui bahwa di tempat itu terdapat sebuah rumah yang dihuni orang. Sejenak ketika orang menunggu. Tetapi tidak terdengar jawaban atau langkah kaki atau tanda-tanda bahwa rumah itu dihuni kecuali nyala lampu minyak di dalam. Ki Pandi pun kemudian telah mengetuk pintu itu sekali lagi. Tetapi Ki Pandi itu tiba-tiba telah berbalik. Ia mendengar langkah lembut. Tetapi tidak di dalam rumah. Manggada dan Laksana terkejut melihat sikap Ki Pandi, karena mereka tidak mendengar desir kaki justru di sebelah rumah, di bayangan kegelapan. Sejenak suasana menjadi hening. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari sebelah rumah. "Kau itu bongkok?" "Ya Ki Ajar." "Ini aku," sahut Ki Pandi yang bongkok itu sambil melangkah mendekat. Ki Ajar nampak sangat gembira sekali melihat kedatangan Ki Pandi. Apalagi bersama Manggada dan Laksana. "Marilah. Silahkan. Aku akan membuka pintu." Ki Ajar itu pun kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya lewat pintu butulan. Langkah kakinya terdengar cepat mendekati pintu disusul suara selarak diangkat. Sejenak kemudian pintu itu pun terbuka. Ki Ajar Pangukan mempersilahkan Ki Pandi, Manggada dan Laksana untuk masuk ke ruang dalam. Setelah duduk di sebuah amben bambu yang agak besar, yang hampir memenuhi sebagian ruang dalam itu, maka Ki Ajar pun telah menanyakan keselamatan perjalanan Ki Pandi serta kedua orang anak muda itu. Demikian pula Ki Pandi. Namun dalam pada itu, Ki Pandi nampak agak gelisah. Ia telah mendengar tarikan nafas seseorang di rumah itu. Tetapi Ki Pandi tidak segera menanyakannya. Namun agaknya Ki Ajar Pangukan dapat membaca perasaan Ki Pandi. Karena itu, maka katanya, "Aku memang tidak sendirian di rumah ini." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia bertanya, "Siapakah orang itu, Ki Ajar?" "Aku mengenalnya dengan sebutan Ki Jagaprana," jawab Ki Ajar Pangukan, "agaknya kau sudah mengenalnya." Ki Pandi mengangguk kecil. Katanya, "Nama itu sudah pernah aku dengar Ki Ajar." "Apakah ia sekarang tinggal bersama Ki Ajar di sini?" "Untuk sementara. Ia terluka meskipun tidak terlalu parah. Lukanya sudah berangsur baik. Mudah-mudahan dalam beberapa hari lagi, ia sudah benar-benar sembuh." "Kenapa orang itu terluka, Ki Ajar?" bertanya Ki Pandi. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, "Duduklah di sini sebentar. Aku akan membuat minuman panas bagi tamu-tamuku." "Tidak usah," berkata Ki Pandi, "biarlah kami merebus sendiri minuman kami. Bukankah sudah terbiasa bagiku untuk membuat minuman? Tetapi sekarang kau dan kedua anak muda itu adalah tamu-tamuku," berkata Ki Ajar kemudian. Namun Ki Pandi berkata, "Sudahlah Ki Ajar. Ki Ajar jangan menjadi terganggu oleh kehadiranku sekarang." Ki Ajar Pangukan tidak memaksa. Katanya kemudian, "Baiklah jika itu yang kalian kehendaki. Bukan aku yang tidak ingin menghargai tamu-tamuku. Kami sama sekali bukan tamu di sini," sahut Ki Pandi. Ki Ajar tersenyum. Kepada kedua orang anak muda yang datang bersama Ki Pandi, Ki Ajar Pangukan bertanya, "Bagaimana awalnya, sehingga kalian datang bersama dengan Ki Bongkok itu?" Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada itu pun bertanya. "Kisahnya cukup panjang Ki Ajar. Tentu dalam rangka perjalanan Ki Bongkok memburu Panembahan Lebdagati." "Mulanya memang begitu Ki Ajar," desis Ki Pandi, "namun kemudian keduanya ingin menyertai pengembaraanku untuk menambah pengalamannya yang masih terlalu sempit menurut pengakuan mereka berdua." Ki Ajar tertawa. Katanya, "Agaknya tersimpan jiwa pengembara di hati kalian berdua. Tetapi aku ingin menasehatkan, kalian harus dapat mengendalikan jiwa pengembaraan kalian itu,
sehingga pada suatu saat kalian tidak akan menjadi orang-orang yang hidup tidak sewajarnya seperti kami. Maksudku, aku, Ki Bongkok dan barangkali ada orang-orang yang lain. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada menjawab. Kami akan berusaha, Ki Ajar. Bagus, jawab Ki Ajar, jika usiamu bertambah, maka kau harus menetap, berumah tangga, mempunyai keturunan dan menumbuhkan keturunan dengan baik sesuai dengan tuntunan Yang Maha Agung. Kalian jangan hidup di tempat terpencil atau pengembara tanpa akhir seperti Ki Bongkok, apapun alasannya. Kalian tidak usah menambah jumlah orang-orang aneh seperti kami. Manggada dan Laksana masih mengangguk-angguk. Namun yang terbayang di angan-angan justru orang-orang yang hidup tidak sewajarnya itu tentu mengikuti panggilan hatinya untuk melakukan pengabdian. Namun kepada siapa mereka mengabdi, itulah yang penting diketahui. Panggilan untuk mengabdikan diri bagi Ki Pandi tentu berbeda dengan panggilan untuk mengabdi bagi Panembahan Lebdagati, yang mengabdikan diri pada dunia yang hitam. Namun dalam pada itu, nampaknya perhatian Ki Pandi masih tertuju kepada orang yang disebut bernama Ki Jagaprana itu. Sekali-sekali bahkan ia berpaling ke sentong sebelah kiri yang pintu lereknya tertutup hampir rapat. Ki Ajar Pangukan itu pun kemudian berkata, Ki Jagaprana itu sudah berada di rumah ini selama lebih dari sepekan. Bukankah Ki Jagaprana termasuk orang berilmu tinggi? Bertanya Ki Pandi. Ya. Tetapi lawan bertandingnya memiliki kelebihan dari Ki Jagaprana. Ki Pandi memang ingin mengetahuinya. Tetapi pertanyaannya yang sudah diucapkannya tidak langsung dijawab oleh Ki Ajar Pangukan sehingga Ki Pandi merasa kurang pantas untuk mengulangi pertanyaannya. Mungkin Ki Ajar memang mempunyai keberatan untuk menyebut siapakah yang telah melukai Ki Jagaprana. Namun ternyata bahwa Ki Ajar itu sendirilah yang berkata, Ki Bongkok, seandainya aku tidak mengatakannya sekarang, kau tentu akhirnya juga mengetahuinya. Ki Pandi menarik nafas panjang. Sementara Ki Ajar Pangukan itu berkata, Ki Jagaprana itu telah dilukai oleh seorang pengembara berkuda yang bernama Ki Lemah Teles. Ki Pandi terkejut. Manggada dan Laksana pun terkejut pula. Bahkan hampir di luar sadarnya. Laksana bertanya, jadi Ki Lemah Teles itu sampai ke tempat ini pula? Ki Ajar Pangukanlah yang terkejut. Dengan dahi yang berkerut ia bertanya, kau mengenal Ki Lemah Teles? Ki Pandilah yang menyahut, secara kebetulan keduanya mengenal Ki Lemah Teles dan Ki Sambipitu, Ki Ajar. Kau yang memperkenalkan kedua anak muda ini kepada mereka, bertanya Ki Ajar Pangukan. Dengan tidak sengaja, jawab Ki Pandi yang kemudian menceritakan apa yang pernah mereka lihat di Bulak Parapat. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, Ki Lemah Teles itu sudah dihinggapi penyakit yang sangat berbahaya. Bukan saja buat dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang pernah mempunyai persoalan dengan dirinya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah Ki Lemah Teles juga mengungkit persoalan yang sudah lama lalu sehingga ia harus bertanding dengan Ki Jagaprana? Ya. Persoalan yang sebenarnya tidak perlu diungkit lagi sekarang ini, setelah cukup lama berlalu. Apalagi persoalannya bukan persoalan yang pantas untuk diselesaikan dengan perang tanding. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Ki Sambipitu memiliki ilmu yang setidak-tidaknya seimbang dengan Ki Lemah Teles. Tetapi justru karena itu, hampir saja kedua-duanya mengalami kesulitan, sedangkan persoalannya juga bukan persoalan yang mendasar yang pantas diselesaikan dengan perang tanding sebagaimana aku ceritakan. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya Ki Lemah Teles memerlukan perhatian khusus dari orang-orang sebaya kita. Agaknya ia melihat hari-hari tuanya dengan tatapan mata yang buram. Persoalan apakah yang dipergunakan Ki Lemah Teles untuk memancing pertengkaran dengan Ki Jagaprana? Bertanya Ki Pandi. Ki Jagaprana justru orang yang terhitung dekat dengan Ki Lemah Teles. Ketika anak laki-laki yang tinggal satu-satunya meninggal, justru ketika ia sedang berusaha menyelamatkan seseorang, Ki Jagaprana berusaha untuk melerai pertengkarannya dengan keluarga menantunya. Agaknya mereka memperebutkan dua orang cucu. Saat itu, Ki Lemah Teles mau mendengarkan pendapat Ki Jagaprana untuk melepaskan cucunya dan menyerahkan kepada keluarga menantunya. Namun ternyata kemudian ia menyesal. Ia merasa kehilangan segala-galanya. Pada usia yang semakin tua, Ki Lemah Teles menyesali keputusan itu, dan menganggap Ki Jagaprana lah yang bersalah.
Ia menantang sahabatnya itu untuk berperang tanding, sehingga Ki Jagaprana mengalami luka-luka parah. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Ia sependapat dengan Ki Ajar, bahwa Ki Lemah Teles telah dihinggapi sejenis penyakit aneh yang dapat berbahaya bagi orang lain. Tetapi keadaannya sekarang sudah berangsur baik, berkata Ki Ajar Pangukan, setelah makan, Ki Jagaprana telah tertidur nyenyak. Biasanya ia akan terbangun menjelang tengah malam. Setelah itu, Ki Jagaprana jarang sekali tidur lagi. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun agaknya malam itu Ki Jagaprana tidak dapat tidur nyenyak sampai menjelang tengah malam. Pembicaraan di dalam rumah itu telah membangunkannya. Untuk beberapa saat Ki Jagaprana mencoba mendengarkan pembicaraan di ruang dalam. Ki Jagaprana itu mendengar namanya beberapa kali disebut. Bahkan kemudian cerita Ki Ajar tentang dirinya. Perang tanding yang dilakukannya dan keadaannya saat itu. Karena itu, maka Ki Jagaprana itu pun segera bangkit dan melangkah keluar dari biliknya. Oh! Ki Ajar beringsut. Marilah. Nampaknya kau telah terbangun. Sejenak Ki Jagaprana memandang Ki Pandi dengan tajamnya. Kemudian beralih kepada kedua orang anak muda yang menyertai Ki Pandi itu. Ki Jagaprana memang sudah mengenal orang bongkok yang juga pernah disebut-sebut oleh Ki Ajar Pangukan itu. Tetapi pengenalannya memang tidak cukup akrab. Meskipun demikian, maka sejenak kemudian Ki Jagaprana itu tersenyum. Sambil duduk di amben itu pula ia berdesis. Selamat datang ke tempat yang terpencil ini Kisanak bertiga. Terima kasih, Ki Jagaprana, jawab Ki Pandi sambil membungkuk hormat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bukankah kalian sudah saling mengenal? Bertanya Ki Ajar Pangukan. Ya, jawab Ki Jagaprana, setidak-tidaknya mengenal kehadirannya di dunia olah kanuragan. Ki Pandi pun tersenyum. Katanya, aku lebih banyak dikenal bukan karena kemampuanku dalam olah kanuragan, tetapi karena kehususan wujudku. Ah, jangan begitu. Ki Ajar tersenyum, jika kau saudara seperguruan Panembahan Lebdagati dan yang membebani dirimu dengan janji untuk membayangi dan bahkan melenyapkan wajah hitam yang melekat pada Panembahan itu, maka orang-orang setua kita akan dapat menilai tataran kemampuanmu. Meskipun aku sendiri pernah merasa penglihatanku kabur sehingga penilaianku atasmu keliru. Ki Ajar sejak dahulu masih saja suka memuji. Desis Ki Pandi. Demikianlah. Maka mereka bertiga serta kedua orang anak muda yang menyertai Ki Pandi itu pun mulai duduk berbincang tentang Ki Lemah Teles. Ki Jagaprana telah menceritakan apa yang dialaminya saat ia harus berperang tanding melawan Ki Lemah Teles. Aku, yang merasa mengenalnya dengan akrab, tidak menduga bahwa ia memang bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya, maka aku terlambat untuk mengimbangi kemampuannya, sehingga aku telah terluka di dalam. Bahkan terhitung parah, berkata Ki Jagaprana sambil mengingat apa yang telah terjadi. Namun katanya kemudian, tetapi ternyata masih juga tersisa nilai-nilai persahabatan kami. Ketika aku menjadi semakin tidak berdaya, maka ia telah meninggalkan aku begitu saja. Ia tidak membunuh aku sebagaimana tantangannya. Berperang tanding sampai tuntas. Ki Pandi mendengarkan cerita itu dengan dahi yang berkerut, sementara Ki Jagaprana melanjutkan. Tetapi aku tidak merasa terhina karenanya. Aku menerima kekalahan serta pengampunannya dengan ikhlas. Karena itu, aku tidak membunuh diri. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Namun ketika ia melihat Ki Ajar dan Ki Jagaprana sendiri tertawa, ia pun ikut tertawa pula. Sikapnya sangat menarik perhatian. Berkata Ki Pandi yang mempunyai penilaian yang sama dengan Ki Ajar Pangukan. Dalam pembicaraan yang berkepanjangan kemudian, Laksana yang lebih terbuka itu tiba-tiba saja bertanya. Ki Ajar, apakah untuk seterusnya Ki Ajar akan tetap tinggal di sini? Apakah sepeninggal Panembahan Lebdagati, Ki Ajar tidak ingin tinggal di tempat yang lebih dekat dengan lingkungan kehidupan yang wajar sebagaimana Ki Sambip itu? Ki Ajar Pangukan tersenyum. Katanya, tentu aku ingin anak muda. Tetapi banyak hal yang mempengaruhi keputusan yang akan aku ambil. Aku kira tidak ada salahnya jika aku memberitahukan kepada kalian, termasuk Ki Jagaprana, bahwa tempat yang telah dibuka di lereng Gunung Lawu itu belum sepenuhnya tenang dan bersih dari kepercayaan hitam. Hal ini merupakan salah satu sebab, kenapa aku masih tetap ingin tinggal di sini.
Tetapi bukankah kehidupan di lereng Gunung Lawu itu sudah dialiri arus kehidupan sebagaimana nampak di lingkungan yang lain? Hutan yang sudah ditembus dengan jalan yang cukup baik itu, telah memungkinkan para pedagang keluar masuk lingkungan di belakang Gunung Lawu ini. Berkata Laksana kemudian. Ya, anak muda. Tetapi ketahuilah, bahwa di tempat yang sedikit lebih tinggi, pada arah yang lain, masih terdapat sebuah perguruan yang menyadap ilmu hitam. Perguruan itu timbul setelah Panembahan Lebdagati meninggalkan lereng Gunung Lawu. Aku masih belum tahu pasti, apakah di perguruan itu tinggal bekas pengikut Panembahan Lebdagati atau orang lain yang juga berpijak pada ilmu hitam. Jika demikian, tempat itu tentu agak jauh dari tempat tinggal Ki Ajar ini. Desis Laksana pula. Ya. Tetapi juga tidak terlalu jauh. Aku mencoba mengamati perguruan itu. Perguruan yang tinggal di sebuah padepokan yang termasuk baru dibangun. Mungkin beberapa pengikut Panembahan Lebdagati yang lepas dari ikatan ada yang memasuki perguruan itu, karena perguruan yang baru itu mempunyai pijakan yang sama dengan ajaran Panembahan Lebdagati. Desis Ki Pandi. Memang mungkin sekali, jawab Ki Ajar. Menarik sekali, desis Laksana. Apa yang menarik? Ki Pandi pun tiba-tiba bertanya. Maksudku, perguruan itu memang menarik perhatian. Karena itu, maka Ki Ajar Pangukan tidak ingin pindah dari tempat ini. Setidak-tidaknya untuk sementara. Jawab Laksana. Ki Pandi tersenyum. Katanya. Apakah kau juga tertarik? Laksana pun tersenyum pula. Katanya. Memang sangat menarik. Ki Ajar Pangukan mengetahui arah bicara Laksana. Karena itu maka katanya. Jika kau memang tertarik, aku tidak berkeberatan jika kau ikut bersamaku mengamatinya. Laksana termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Manggada. Tetapi wajah Manggada tidak memberikan kesan apapun sehingga Laksana tidak segera dapat menjawab. Namun Ki Pandilah yang kemudian menjawab, tentu Laksana akan mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bukankah dengan demikian ia akan mendapatkan suatu pengalaman baru sebagaimana diinginkannya? Hampir di luar sadarnya Laksana berdesis. Ya. Demikianlah agaknya. Tentu jika Kakang Manggada tidak berkeberatan. Manggada tersenyum. Katanya. Aku akan sangat berterima kasih jika kami mendapat kesempatan itu. Bukan saja pengalaman baru. Tetapi juga kesempatan untuk ikut menghapus warna-warna hitam di wajah kehidupan ini. Bagus, berkata Ki Ajar Pangukan, jika demikian, aku akan mempersilahkan kalian tinggal di sini lagi, bersama Ki Bongkok. Ki Ajar berhenti sejenak. Baru kemudian berdesis, maaf, aku sudah terbiasa memanggil demikian. Ki Pandi tertawa mendengar sebutan atas dirinya justru menjadi persoalan. Katanya kemudian, apapun tetenger itu bagiku, asal jelas, bahwa akulah yang dimaksud. Orang-orang tua tertawa. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun tertawa pula. Demikianlah, maka saat itu, Ki Pandi, Manggada dan Laksana berada di rumah Ki Ajar Pangukan bersama Ki Jagaprana yang terluka di bagian dalam tubuhnya. Namun dari hari ke hari keadaannya menjadi berangsur baik sehingga akhirnya menjadi sembuh sama sekali. Sementara itu, Ki Ajar Pangukan telah beberapa kali membawa Manggada dan Laksana berjalan-jalan menyusuri daerah yang pernah menjadi daerah pengaruh orang yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati. Kehidupan di daerah itu memang sudah nampak berubah. Nampaknya jalan yang menembus hutan Jatimalang itu memberikan banyak arti bagi daerah itu. Perdagangan hasil bumi yang terjadi dengan wajar, kemudian kebutuhan alat-alat pertanian yang didatangkan dari balik hutan, serta kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti garam dan barang kerajinan, membuat daerah di lereng Gunung Lawu itu berkembang menjadi satu lingkungan yang wajar sebagaimana lingkungan-lingkungan yang lain. Hilangnya kekuatan hitam yang selalu memaksakan kehendaknya kepada para penghuni lingkungan yang sebelumnya terpisah itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Para penghuninya tidak lagi dibayangi oleh perasaan takut serta tidak lagi dibebani oleh berbagai macam keharusan. Bukan saja upeti yang harus mereka serahkan kepada Panembahan Lebdagati dan para pengikutnya, tetapi juga berbagai jenis upacara yang mereka lakukan sejalan dengan kepercayaan sesat yang dianut oleh Panembahan itu. Namun semakin jauh Manggada dan Laksana melihat keadaan yang berkembang di lereng Gunung Lawu itu, mereka justru mulai mengenali warna-warna yang kusam.
Kita mulai melihat perkembangan tatahan kehidupan yang berputar balik, berkata Ki Ajar Pangukan, semula lingkungan kehidupan di sini telah mengalami perubahan dan perkembangan sebagaimana tatanan kehidupan di lingkungan kehidupan yang lain. Maksudku padukuhan-padukuhan yang mulai diwarnai oleh tatanan kehidupan yang wajar setelah penghuninya banyak berhubungan dengan lingkungan di sebelah hutan Jatimalang dan bahkan lingkungan yang lebih jauh yang melakukan hubungan perdagangan. Tetapi pada saat terakhir, perkembangan tatanan kehidupan mulai bergeser lagi. Meskipun hubungan perdagangan masih juga berlangsung sehingga pengaruh tatanan kehidupan dari seberang hutan Jatimalang masih nampak mewarnai tatanan kehidupan di sini, tetapi upacara-upacara yang aneh mulai mewarnai kehidupan di sini. Manggada dan Laksana mendengarkan keterangan Ki Ajar itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun kehidupan yang kusam itu belum nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lambat laun, perubahan-perubahan yang mendasar akan dapat terjadi. Dengan ragu-ragu Manggada bertanya, Ki Ajar, selagi keadaan itu belum berkembang, apakah tidak sebaiknya mulai diluruskan kembali? Itulah yang akan kami usahakan. Tetapi tentu bukan satu pekerjaan yang mudah. Sudah aku katakan, bahwa telah lahir satu padepokan baru yang agaknya memuat satu jenis perguruan yang berpijak pada atau setidak-tidaknya dipengaruhi oleh ilmu yang sesat sebagaimana dianut atau sejenis yang dianut oleh Panembahan Lebdagati. Di manakah letak padepokan itu? Di sambil membungkuk hormat. Kini tidak dapat dengan serta-merta mendekati tempat itu. Kita harus berhati-hati, karena di dalam padepokan itu tentu tersimpan orang-orang berilmu tinggi dari aliran yang sesat itu, jawab Ki Ajar Pangukan. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Keduanya mencoba untuk melihat kelainan yang mulai tumbuh di beberapa padukuhan. Mereka melihat di tempat-tempat tertentu terdapat bangunan yang khusus. Di halamannya yang luas terdapat batu tersusun rapi dengan permukaan yang datar setinggi orang dewasa dengan tangga batu pula di keempat sisinya. Untuk apa, Ki Ajar? Bertanya Laksana. Sampai saat ini, yang kami lihat, di atas landasan batu itu diserahkan korban seekor anak binatang yang dilahirkan di bulan purnama. Jika tidak diketemukan maka yang akan dikorbankan adalah seekor anak binatang jenis apapun yang lahir terdekat dengan bulan purnama. Caranya, bertanya Laksana pula. Dengan sepotong bambu yang ditajamkan, jantung anak binatang yang dikorbankan itu ditikam, jawab Ki Ajar Pangukan. Ah, desis Laksana di luar sadarnya. Yang menarik. Berkata Ki Ajar Pangukan, sebelum anak binatang itu dikorbankan, anak binatang itu dimandikan, kemudian dibalut dengan kain yang berwarna putih. Kemudian sesudah binatang itu mati, maka beberapa orang yang nampaknya merupakan rangkaian dari upacara itu, menangisinya. Kemudian anak binatang itu dikubur dengan upacara yang khusus pula. Satu upacara yang aneh. Berkata Manggada. Ya. Upacara yang aneh. Tetapi lebih dari itu, aku membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Maksudku, waktu-waktu mendatang. Jika kepercayaan yang aneh itu menjadi semakin menggigit, maka aku cemas bahwa korban itu tidak hanya sekedar seekor binatang dari jenis apapun. Maksud Ki Ajar? Bertanya Laksana. Ki Ajar tidak menjawab. Tetapi keningnya berkerut semakin dalam. Laksana tidak mendesaknya. Ia sendiri tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Manggadalah yang kemudian justru bertanya, jenis binatang apa sajakah yang dapat dipakai sebagai korban? Segala macam binatang peliharaan. Dari anak lembu, anak kambing sampai anak ayam yang menetas pada atau di sekitar bulan purnama, jawab Ki Ajar Pangukan. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia pun tidak ingin mendesak dan mendengarkan jawaban tentang kecemasan Ki Ajar di hari kemudian itu. Di rumah Ki Ajar, Manggada dan Laksana telah membicarakannya dengan Ki Pandi yang sibuk menyiapkan minum dan makan seisi rumah itu sebagaimana pernah dilakukannya dahulu. Memang ada perbedaan dengan upacara yang dilakukan oleh Panembahan Lebdagati. Tetapi bayangan di kemudian hari itu akan sama-sama mengerikannya. Bagaimana mungkin masih saja ada orang yang mempergunakan cara-cara seperti itu untuk pemenuhan kepuasan batinnya? Desis Manggada. Kita tidak akan dapat tinggal diam atau sekedar sebagai penonton yang menutup wajah kita dan melihat peristiwa itu dari sela-sela jari tangan kita, berkata Ki Pandi. Ternyata bahwa kemudian Ki Jagaprana pun telah tertarik pula kepada tata kehidupan yang tidak sewajarnya itu.
Dengan demikian, maka orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Pangukan itu telah menyusun rencana untuk melihat dan mengenali sebuah padepokan yang memancarkan kepercayaan yang berlandaskan pada ilmu hitam itu yang pengaruhnya sudah terasa di padukuhan-padukuhan di lereng Gunung Lawu. Penghuni padukuhan-padukuhan itu, yang sejak semula memang sudah tersentuh oleh kepercayaan hitam itu agaknya tidak terlalu sulit untuk menerima kembali tatanan kehidupan yang pernah dikenali sebelumnya. Meskipun mereka sudah dipengaruhi oleh tatanan kehidupan yang lain, tetapi ketika pengenalan mereka itu tersentuh kembali, maka mereka pun seakan-akan telah hanyut ke dalam dunia lama yang telah mereka kenal itu. Namun dalam pada itu, selagi Ki Ajar Pangukan, Ki Jagaprana dan Ki Pandi bersama Manggada dan Laksana akan mulai melangkahkan kaki, tiba-tiba saja telah datang dua orang yang pernah mereka kenal sebelumnya. Ki Ajar Pangukan terkejut atas kehadiran kedua orang yang tiba-tiba saja sudah berada di pelataran rumah Ki Ajar Pangukan yang terasing itu. "Aku mencari Ki Jagaprana dan Ki Bongkok," teriak seorang di antara mereka. Bukan hanya Ki Ajar Pangukan sajalah yang kemudian keluar dan berdiri di serambi. Tetapi seisi rumah itu telah menyongsong kedua orang itu di depan rumah. "Selamat datang di gubuk kecil ini, Ki Lemah Teles dan Ki Sambipitu," sapa Ki Ajar Pangukan. "Ki Ajar," berkata Ki Lemah Teles, "sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Aku mempunyai persoalan dengan keduanya. Aku memang menunggu Ki Jagaprana sembuh. Aku akan menantangnya untuk berperang tanding. Kemudian aku juga akan menantang orang Bongkok yang telah mengganggu perang tandingku dengan Sambipitu." Dalam pada itu, Ki Sambipitu telah menyahut, "Ki Lemah Teles masih saja gila. Persetan kau," geram Ki Lemah Teles, "kau akan mendapat giliran terakhir setelah aku menyelesaikan Jagaprana dan orang Bongkok itu. Kecuali jika Ki Ajar ingin mencampuri persoalan ini. Maka ia akan aku selesaikan sebelum kau." Tetapi Ki Pandi justru tertawa. Katanya, "Atas nama Ki Ajar, aku persilahkan kau duduk Ki Lemah Teles dan Ki Sambipitu." Ki Ajar menjadi heran melihat sikapmu yang gila itu sehingga ia tidak segera mempersilahkan kalian duduk. "Iya, sahut Ki Ajar. Sikapmu aneh Ki Lemah Teles, sehingga aku kehilangan unggah-ungguh tanpa mempersilahkan kalian duduk, meskipun hanya di sebuah amben tua di serambi gubuk kecil ini." "Aku tidak memerlukan sejenis basa-basi seperti itu," geram Ki Lemah Teles. "Bukan sekedar basa-basi. Aku benar-benar mempersilahkan kalian duduk," sahut Ki Ajar Pangukan. Ki Lemah Teles masih saja ragu-ragu. Namun Ki Sambipitulah yang kemudian melangkah ke serambi. Ia justru duduk mendahului Ki Ajar Pangukan sendiri. Namun akhirnya semuanya pun duduk di amben bambu tua di serambi rumah itu, kecuali Manggada dan Laksana. Ketika amben itu berguncang, maka Ki Lemah Teles pun berkata, "Kau jebak aku dengan amben reotmu ini." Ki Ajar tertawa. Katanya, "Hatimu yang goyah itu selalu dibayangi oleh kecurigaan. Kami sama sekali tidak bermaksud buruk terhadapmu. Tetapi kenapa dengan amben ini?" "Amben tua ini agaknya mengeluh karena bebannya yang terlalu berat. Tetapi tidak apa-apa. Aku jamin bahwa amben tua ini tidak akan roboh." Ki Lemah Teles tidak menjawab. Tetapi beberapa kali ia justru mengguncang amben bambu yang sudah tua itu. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana telah pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman bagi tamu-tamu Ki Ajar Pangukan. Sementara itu, Ki Lemah Teles masih saja dengan nada marah berkata, "Aku tidak mau diganggu lagi oleh siapapun juga. Aku harus membunuh mereka yang telah mengganggu perasaanku. Di umurku yang menjadi semakin tua, maka aku harus dapat hidup tenang, tenteram dan damai." Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi tertawa bersamaan, sehingga Ki Lemah Teles itu membentak, "Apa yang kalian tertawakan? Begitukah caramu untuk mendapat ketenangan dan ketentraman hidup? Membasahi tanganmu dengan darah sahabat-sahabatmu," sahut Ki Ajar Pangukan. "Iya," jawab Ki Lemah Teles tegas, "tanpa membunuh orang-orang yang telah menyakiti hatiku, menjerumuskan aku ke dalam sepi serta mereka yang menghalangiku, maka hidupku tidak akan tenang. Tetapi sisa-sisa hidupmu akan selalu dibayangi oleh wajah-wajah yang sendu dari sahabat-sahabatmu yang telah kau bunuh itu. Mereka akan selalu datang dalam mimpi-mimpimu. Menggapai-gapai tanganmu, mohon pertolongan dan perlindungan dari seorang sahabatnya yang baik. Mereka tidak akan datang kepadaku. Mereka tidak akan minta pertolongan dan perlindungan kepadaku, justru karena aku yang membunuh mereka.
Jika demikian mereka akan datang sambil merengek untuk mohon kau ampuni dan kau hidupkan kembali. Karena merasa bahwa mereka belum sampai pada saatnya untuk mati, berkata Ki Ajar Pangukan kemudian. Setan kau, geram Ki Lemah Teles, aku tidak peduli. Tetapi tiba-tiba saja Ki Pandi berkata. Bagaimana jika kau yang mati? Tidak. Aku tidak akan mati. Ilmuku lebih tinggi dari ilmu kalian, geram Ki Lemah Teles. Jangan membohongi dirimu sendiri, berkata Ki Pandi, tentu ada orang lain yang ilmunya lebih tinggi dari ilmu yang ada padamu. Ki Lemah Teles mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja ia menantang. Ayo. Siapa yang merasa ilmunya lebih tinggi dari ilmuku? Kita berperang tanding sampai mati. Pembicaraan itu pun tiba-tiba terputus. Manggada dan Laksana telah datang menghidangkan minuman panas. Wedang jahe dengan gula kelapa. Pembicaraan kita akan kita lanjutkan nanti. Sekarang, aku persilahkan kalian minum lebih dahulu. Ki Lemah Tetes termangu-mangu sejenak. Namun ketika Ki Sambipitu dan yang lain telah menggapai mangkuk mereka, maka Ki Lemah Teles pun telah mengangkat mangkuknya pula. Tetapi Ki Ajar jangan mencoba untuk mengekang sikapku dengan minuman ini, berkata Ki Lemah Teles. Tidak, jawab Ki Ajar. Jika aku ingin mengekang sikapmu, aku tidak hanya sekedar mempergunakan semangkuk minuman. Tetapi aku akan mempergunakan ilmuku yang sangat tinggi. Gila. Seberapa tinggi ilmumu? Bertanya Ki Lemah Teles. Orang-orang yang mendengar pertanyaan itu tertawa. Ki Ajar justru tertawa berkepanjangan. Katanya. Ki Lemah Teles. Kenapa kau menjadi kehilangan akal di saat-saat kau merasa dicekik oleh kesepian? Kenapa kau harus menantang untuk berperang tanding dengan Ki Jagaprana, Ki Sambipitu dan kemudian Ki Pandi dan barangkali juga aku? Mereka adalah orang-orang yang dengki atas kebahagiaan hidupku dan kemudian mendorong aku ke dalam satu kehidupan yang kosong dan hampa seperti sekarang ini. Tidak, Ki Lemah Teles, berkata Ki Ajar Pangukan, bukan karena itu. Tetapi kau merasa bahwa di hari-hari tua, kau dan barangkali juga aku, Ki Jagaprana, Ki Sambipitu dan Ki Bongkok mulai kehilangan kebanggaan yang pernah kau miliki. Kau menjadi cemas, bahwa orang-orang yang mengenalmu tidak lagi menganggap bahwa kau adalah orang yang penting dan diperlukan oleh lingkunganmu. Karena itu, kau telah berbuat sesuatu untuk menarik perhatian orang untuk memaksa orang lain tetap menganggapmu, bahwa kau adalah orang penting. Orang berilmu dan orang yang dibutuhkan sekali. Kau paksa orang lain bertempur untuk mengingatkan mereka akan kemampuan yang tinggi. Tetapi kau lupa bahwa orang lain juga memiliki kemampuan yang tinggi pula. Jika Ki Jagaprana terluka bagian dalam tubuhnya itu, karena ia menyangka bahwa kau tidak bersungguh-sungguh. Sementara Ki Sambipitu juga tidak dapat kau kalahkan. Seandainya Ki Bongkok tidak menghentikan perang tanding antara kau dan Ki Sambipitu, maka kalian berdua tidak akan pernah sampai di rumah ini. Ternyata Ki Lemah Teles sempat mendengarkan kata-kata Ki Ajar Pangukan. Semula hatinya memang bergejolak tetapi kemudian ia mulai merenungi kata-kata itu. Bahkan kemudian Ki Pandi pun berkata, Ki Lemah Teles. Jika Ki Lemah Teles tetap berniat untuk berperang tanding dengan siapa saja yang kenal dan dapat kau hubungi sekarang ini, maka aku akan minta agar Ki Lemah Teles menundanya. Tetapi kalau hatimu sudah benar-benar menjadi gelap, segala sesuatunya terserah kepadamu. Kenapa harus ditunda? Bertanya Ki Lemah Tetes. Kita sedang mengamati sebuah padepokan yang mungkin berisi satu perguruan yang berlandaskan pada ilmu hitam. Kami terpanggil untuk membayanginya, karena perguruan itu mempunyai pengaruh yang kurang baik bagi lingkungannya, jawab Ki Pandi. Lalu katanya kemudian, kecuali jika Ki Lemah Teles telah kehilangan suara nuraninya yang jernih. Setan kau Bongkok, sahut Ki Lemah Teles. Namun katanya kemudian, baiklah. Aku akan berusaha menahan diri. Aku akan memberi kesempatan kepada kalian untuk melakukan niat kalian membayangi perguruan yang berlandaskan ilmu hitam itu. Satu kesempatan bagimu, Ki Lemah Teles, berkata Ki Jagaprana yang lebih banyak berdiam diri saja. Kau akan menjerumuskan aku ke dalam jebakan dan membunuhku dengan cara yang licik? Tentu tidak. Aku masih berharap kita dapat berperang tanding setelah kita menyelesaikan perguruan yang berlandaskan ilmu hitam itu, jawab Ki Jagaprana. Bahkan katanya pula. Aku berharap bahwa aku dapat membalas luka bagian dalam tubuhku dengan melukai bagian dalam tubuhmu pula. Setan kau. Aku akan benar-benar membunuhmu, geram Ki Lemah Teles.
Sudahlah, berkata Ki Ajar Pangukan, kenapa kita hanya berbicara tentang bunuh-membunuh? Kenapa kita tidak berbicara tentang satu rencana yang mungkin dapat kita lakukan untuk membayangi padepokan orang-orang berilmu hitam itu? Ki Lemah Teles termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya, seandainya aku bergabung dengan kalian, apakah aku juga harus tinggal di sini? Itu terserah kepadamu, jawab Ki Ajar Pangukan, tetapi aku akan sangat senang jika kalian bersedia untuk tinggal bersama kami di sini. Tetapi bagaimana dengan kuda-kuda kami? Bertanya Ki Lemah Teles. Kau membawa kuda? Bertanya Ki Ajar Pangukan. Ya. Itu? Ki Ajar pun kemudian berkata kepada Ki Pandi. Nah, kau adalah salah seorang di antara mereka yang tahu bagaimana membawa seekor kuda ke tempat ini. Ki Pandi pun mengangguk-angguk. Katanya, marilah, aku tunjukkan kepada kalian jalan yang dapat kalian lewati. Setelah minum beberapa teguk, maka Ki Pandi bersama kedua orang tamunya itu pun meninggalkan tempat itu untuk mengambil kuda-kuda mereka yang terhalang oleh sulitnya jalan yang harus mereka tempuh sampai ke rumah Ki Ajar Pangukan itu. Rumah Ki Ajar Pangukan adalah rumah yang kecil saja. Tetapi tamu-tamunya bukan orang-orang manja yang memerlukan tempat yang baik untuk bermalam. Mereka dapat tidur di mana saja. Di serambi, di ruang tengah atau bilik yang sempit. Sedangkan mereka bukan pula orang yang memilih makanan tertentu menurut selera yang sulit. Mereka dapat makan apa saja yang pantas dimakan. Karena itu, kehadiran orang-orang itu di rumah Ki Ajar tidak terlalu menyulitkannya. Mereka dapat makan ketela pohon, ketela rambat, jagung, apalagi nasi putih. Sementara itu, sayur-sayuran terdapat di halaman dan di kebun rumah yang luas, bahkan seakan-akan tanpa batas. Kemudian kolam yang direnangi oleh berbagai jenis ikan. Di halaman belakang juga berkeliaran berpuluh ekor ayam, itik yang menebarkan telur di malam hari dan bahkan angsa. Di hari-hari berikutnya, rumah kecil itu memang menjadi ramai. Beberapa orang yang usianya telah merambat melampaui pertengahan abad dan dua orang anak muda, Manggada dan Laksana. Namun dengan demikian, Manggada dan Laksana telah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak. Orang-orang tua itu kadang-kadang mengisi waktunya dengan latihan-latihan sesuai dengan aliran ilmu mereka masing-masing untuk mempertahankan kemampuan ilmu dan daya tahan tubuh mereka. Ki Lemah Teles yang sebelumnya merasa hidup kesepian, mulai merasa bahwa ia masih mempunyai beberapa orang kawan yang memperhatikannya. Dalam pada itu, orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Pangukan itu mulai membagi diri untuk mengamati sebuah padepokan yang mereka duga mempunyai landasan ilmu hitam sebagaimana padepokan Panembahan Lebdagati. Mereka tidak saja bergerak di siang hari, tetapi kadang-kadang juga malam hari. Bahkan Ki Ajar Pangukan telah mulai berusaha untuk dapat berada di padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu. Dalam pada itu, Ki Pandi yang berjalan-jalan bersama Manggada dan Laksana di sebuah padukuhan sempat melihat bangunan khusus yang agak lain dari bangunan-bangunan khusus yang pernah mereka lihat. Di sekitar bangunan itu terdapat halaman yang cukup luas dipagari dengan potongan batang kelapa yang berjajar rapat. Pagar itu cukup tinggi dengan sebuah pintu gerbang saja. Apa yang ada di dalam? Desis Laksana. Lingkungan di sekitar bangunan yang memang terletak menjorok di luar padukuhan itu memang sepi. Karena itu, maka Manggada pun berkata, apakah kita akan memasuki dinding bangunan yang khusus itu? Ki Pandi masih saja termangu-mangu. Namun kemudian mereka melihat dua orang bocah yang menggiring beberapa ekor kambing untuk digembalakan. Anak-anak itu tertegun sejenak melihat orang yang mereka anggap asing berada di sekitar bangunan khusus. Kita dapat berbicara dengan anak-anak itu. Tetapi jangan takut-takuti mereka, berkata Ki Pandi. Manggada mengangguk-angguk. Karena itu, maka ia pun berkata, biarlah aku sendiri datang kepada mereka. Sebentar lagi, desis Ki Pandi. Baru ketika kedua orang anak itu duduk di rerumputan sambi. Melepas kambing mereka di tempat terbuka yang ditumbuhi rerumputan yang hijau subur itu, Manggada telah melangkah mendekati mereka. Ia berjalan dengan langkah yang wajar saja. Tidak tergesa-gesa dan tidak menarik perhatian. Sedangkan Laksana dan Ki Pandi justru berdiri saja di tempat mereka, dekat dengan bangunan khusus itu. Kedua orang anak itu memang menjadi berdebar-debar. Tetapi sambil melangkah mendekati kedua anak itu, Manggada menunjukkan wajah yang terang dengan senyum di bibirnya. Kedua anak itu beringsut menjauh ketika Manggada kemudian duduk di rerumputan itu pula.
Jangan takut, berkata Manggada, aku memang orang asing bagi kalian dan barangkali bagi padukuhan ini. Aku ingin membuka perdagangan dengan para penghuni padukuhan itu. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.